Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Milna Paulina dan saya sendiri Cahya Rizkyani akan memaparkan sedikit materi mengenai klasifikasi karbohidrat dan perbandingan kemudahan cernanya. Langsung saja masuk ke dalam materi klasifikasi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kan sebagai zat gizi yang sangat penting sebagai penghasil energi bagi tubuh kita. Karbohidrat ini diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida, disakarida, dan oligosakarida ini termasuk ke dalam karbohidrat sederhana dan sisanya yaitu polisakarida termasuk ke dalam karbohidrat kompleks. Masuk ke dalam monosakarida. Monosakarida ini merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana, karena molekulnya hanya terdiri dari beberapa atom. Jadi si monosakarida ini sudah paling sederhana, jadi tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Monosakarida ini juga sering disebut sebagai gula sederhana. Jenis monosakarida itu diantaranya ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan hasil akhir dari pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada hewan dan manusia. Glukosa ini paling banyak terdapat di dalam buah-buahan, tumbuhan, madu, darah, dan cairan binatang. Selanjutnya adalah fruktosa yang dinamakan sebagai gula pada buah yang merupakan gula paling manis. Gula ini juga terutama terdapat di dalam madu bersama glukosa yang ada di dalam buah, nektar bunga, dan juga di dalam sayuran. Galaktosa terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Selanjutnya, masuk ke dalam disakarida. Disakarida ini merupakan karbohidrat yang terdiri dari 2 unit gula atau 2 molekul monosakarida. Jenis sakarida ini diantaranya ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa dinamakan juga gula atau gula glukosa yang tidak terdapat bebas di alam. Jadi maltosa ini terbentuk pada setiap pemecahan pati. Bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa ini akan pecah menjadi 2 unit glukosa. Selanjutnya adalah laktosa atau gula susu. Hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Selanjutnya adalah oligosakarida yang merupakan adalah karbohidrat yang terdiri atas 3 sampai 10 unit monosakarida dan digabungkan dengan ikatan kovalen. Jenis oligosakarida ini diantaranya adalah rafinosa dan stakilosa yang terdapat banyak pada tumbuhan dan tidak dapat dicerna oleh lambung manusia. Yang terakhir adalah polisakarida. Polisakarida ini adalah karbohidrat yang mempunyai lebih dari 10 unit monosakarida dan diperoleh dari hidrolisis. Makanya dia termasuk ke dalam karbohidrat kompleks. Contoh dari polisakarida ini adalah bahan nutrisi. Contoh polisakarida bahan nutrisi adalah pati dan glikogen. Pati merupakan karbohidrat penting yang sering dikonsumsi manusia yang terdapat pada padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Contohnya itu pada beras, jagung, dan gandum. Lalu glikogen yang merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan yang terutama terdapat di dalam otot sebanyak 2/3 dan sisanya di hati. Glikogen yang ada di hati ini digunakan untuk keperluan sumber energi semua sel tubuh. Sedangkan glikogen yang ada di otot ini digunakan sebagai keperluan untuk energi di otot.
Selanjutnya adalah pencernaan karbohidrat yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Milna Paulina. Ya, selanjutnya pencernaan karbohidrat. Jadi tadi kan sudah diklasifikasikan. Jadi menurut monomernya karbohidrat diklasifikasikan. Lalu bagaimana sih pencernaan karbohidrat tersebut? Nah, jadi pencernaan sendiri, semua pencernaan dimulai daripada mulut dan ini khususnya kita membahas terkait karbohidrat yaitu dimulai dari mulut dan karbohidrat sendiri misalnya pati yang masuk ke dalam tubuh yang kita konsumsi itu di hidrolisis terlebih dahulu oleh enzim amilase lalu menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu dextrin. Dan enzim amilase sendiri pada organ manusia yaitu mulut dapat bekerja baik pada pH ludah dan sifat netral. Yang selanjutnya ketika sudah dicacah di dalam mulut itu masuk ke dalam lambung dan dicerna di lambung selanjutnya. Nah, makanan yang hanya terdiri pada karbohidrat saja akan tinggal di lambung nih, hanya sebentar saja, kurang dari 2 jam. Lalu diteruskan ke usus halus. Jadi pencernaan karbohidrat ini melibatkan enzim-enzim. Namanya adalah enzim disakaridase yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus seperti maltase, sukrase, dan laktase. Oke, untuk glukosa, fruktosa, dan galaktosa pada usus halus langsung diserap karena merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis kembali. Lalu masuk dalam cairan limpa dan kemudian ke pembuluh darah kapiler, lalu dialirkan melalui vena portae ke dalam hati. Nah, dalam 1-4 jam setelah selesai makan, pati karbohidrat atau serat seperti selulosa, galaktan, dan pentosan yang tidak dicerna itu langsung masuk ke usus halus, usus besar maksudnya. Nah, di usus besar ini dipecah oleh mikroba karena enzim-enzim di usus halus tidak mampu untuk mencerna karbohidrat yang seperti serat itu non karbohidrat, maksudnya pati non karbohidrat, jadi dicerna dengan menggunakan mikroba. Dan lalu dilakukan fermentasi yang terjadinya fermentasi yang meningkat di usus besar, menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan melalui sebagai flatus atau biasa kita sebut kentut gitu. Nah, sisa karbohidrat yang masih ada dibuang menjadi tingga atau feses. Lalu sebenarnya untuk monosakarida sendiri tidak dilakukan hidrolisis lagi, ya tidak dilakukan hidrolisis ya. Jadi atau tidak dilakukan pemecahan molekul karena sudah paling sederhana dan tidak bisa dipecah-pecah lagi. Jadi untuk glukosa, fruktosa, dan galaktosa langsung diserap oleh dinding usus terus masuk ke limfa dan zat gizi tersebut diajarkan melalui pembuluh darah untuk seluruh tubuh. Nah, pada sistem cerna disakarida, jadi disakarida sendiri dihidrolisis dengan menggunakan enzim terikat membran Brush border yang memiliki kerja yang spesifik gitu. Tadi kan disakarida yang sudah dijelaskan ada beberapa macam ya. Nah, itu kan terdiri dari 2 molekul monosakarida. Nah, untuk dapat diserap oleh usus halus, itu perlu dipecah terlebih dahulu. Nah, pada sukrosa, itu menggunakan enzim sukrase yang selanjutnya menghasilkan monosakarida, glukosa, dan fruktosa. Pada laktosa dipecah oleh enzim laktase untuk menghasilkan glukosa dan galaktosa. Nah, pada karbohidrat polisakarida yang tergantung pada pangan, salah satunya pada pangan beras,
beras mengandung pati yang memiliki daya cerna yang digambarkan secara tidak langsung bahwa pati mudah untuk dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan manusia. Pada oligosakarida, salah satunya ada rafinosa yang terdapat pada kacang-kacangan. Nah, oligosakarida ini tidak dapat dicerna oleh mukosa usus mamalia, yang tidak memiliki enzim pencernaan senyawa alfa galaktosidase. Oleh karena itu, senyawa yang mengandung 1,6 galaktosida tidak dapat dicerna dalam usus sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh. Maka senyawa-senyawa yang tidak dapat diserap oleh usus halus ini selanjutnya masuk ke dalam usus besar dan dilakukan pencernaan oleh mikroba dengan terjadinya fermentasi, dan ketika sudah tidak dapat dicerna lagi akan dikeluarkan oleh sistem pencernaan manusia. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah kami lakukan, karbohidrat sendiri merupakan zat gizi utama yang menghasilkan energi bagi tubuh kita. Karbohidrat dibagi menjadi dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana yang terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida, dan karbohidrat kompleks, yaitu polisakarida. Monosakarida itu diantaranya ada glukosa, fruktosa, dan laktosa. Disakarida ada laktosa, sukrosa, dan maltosa. Sedangkan oligosakarida diantaranya ada rafinosa dan stakiosa. Panjangnya rantai pembentuk karbohidrat itu menentukan kemudahan cerna karbohidrat pada sistem pencernaan tubuh manusia. Jadi bisa dilihat bahwa monosakarida yang paling mudah untuk dicerna karena langsung dapat diserap oleh tubuh manusia. Monosakarida, seperti yang sudah dijabarkan tadi, sangat mudah diserap karena langsung diserap oleh usus halus, sedangkan disakarida, oligo, dan polisakarida perlu proses lebih lanjut, yaitu pemindahan enzim bahkan fermentasi oleh mikroba yang dipecah untuk menjadi monosakarida sebagai zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh manusia. Ya, dikembalikan ke Cahya. Mungkin materi yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.